Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Informasi. Di informasi kali ini kita mau sharing-sharing lagi nih, walaupun kayaknya udah lama ya kita nggak ketemu di informasi. Kali ini kita mau sama-sama belajar atau sharing-sharing tentang apa itu bisnis franchise. Nah, nanti buat teman-teman ya, buat soulmate semua yang punya banyak informasi tentang franchise atau bahkan sekarang lagi menjalani bisnis tersebut, boleh sharing-sharing di kolom komentar ya. Oke teman-teman, pasti kita tuh tertarik banget ya ketika mendengar franchise gitu ya, bisnis franchise. Apalagi kalau di umum ya, franchise ini terkenal dengan bisnis yang mudah, terus sistemnya ya, mudah ini tuh bukan dari sisi persiapannya aja ya, persiapannya mudah, cara menjalankannya mudah. Biasanya sih ruginya juga nggak terlalu banyak gitu, atau bahkan lebih sedikit rugi gitu kalau bisnis franchise. Terus habis itu pendaftarannya gampang juga, di mana-mana ada gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot buat bikin-bikin konten lagi, karena biasanya bisnis franchise-nya juga sudah menyediakan media-media untuk promosinya gitu. Dan sekarang apalagi kalau lewat di TikTok ya, di aplikasi-aplikasi ya sosial media, mau itu TikTok, Instagram, itu banyak banget loh yang iklan menawarkan, ayo siapa yang mau bergabung dengan franchise kami begitu. Tapi teman-teman atau soulmate di rumah kira-kira udah tahu belum sih sebenarnya franchise itu apa? Terus kalaupun biasanya kan kalau yang mudah-mudah di awal tuh di akhir-akhirnya susah nggak sih gitu, atau ngejalaninnya susah nggak sih, atau bahkan ada hal yang sebenarnya perlu kita sepakati di awal gitu. Nah, kita sama-sama sharing ya tentang apa itu bisnis franchise. Jadi ya, franchise ini merupakan salah satu bentuk kerjasama bisnis ya, sama kayak yang tadi aku bilang di awal, di mana pemilik merek atau pemilik bisnis tersebut itu memberikan hak kepada pihak lain gitu ya, kepada kita sebagai calon franchise-nya untuk menjalankan usaha dengan menggunakan merek, sistem operasional, dan dukungan yang telah ditetapkan oleh franchisor atau yang punya mereknya tersebut. Dan penting untuk kita mencari pemilik bisnis yang betul-betul semuanya itu sudah jelas teman-teman, karena itu tadi, ketika kita sudah menandatangani kesepakatan bahwa kita setuju untuk menjadi franchise mereka, menjalani bisnis mereka, maka kita harus sepenuhnya menjalankan sistem operasionalnya, terus mereknya. Biasanya tuh bahkan sampai beli bahan baku aja kita harus ke pusatnya, seperti itu. Jadi betul-betul kesepakatan di awal tuh harus teliti kita baca, dan hal ini sebetulnya juga akan memudahkan kita sebagai calon franchise untuk mengelola bisnis seperti itu, karena ya itu tadi, semuanya udah jelas dan sudah diatur. Kita nggak perlu lagi deh pusing-pusing ngitung HPP-nya berapa dari satu produk ini. Kita nggak perlu lagi pusing-pusing mikir gimana ya caranya kita biar bisa promosiin ini supaya lebih banyak lagi yang beli, gimana ya cara kita mengenalkan brand kita, karena biasanya franchise ini udah terkenal teman-teman, mereknya gitu, sistem operasionalnya gitu, dan lebih bahkan yang lebih enaknya lagi, perhitungan keuntungan, modal, ruginya gitu, laporan keuangan tiap bulannya itu juga semuanya sudah jelas. Jadi sistem franchise ini juga banyak banget teman-teman elemen kuncinya yang harus kita perhatikan. Yang pertama, merek dan bisnis modelnya ya, kita lihat mereknya, kita lihat lagi, kita tracking ya, track recordnya kita lihat, kira-kira pernah bermasalah nggak sih brand ini gitu. Kalau misalkan kita punya teman yang atau sahabat ya, atau keluarga kita pernah menjalankan merek bisnis ini, coba kita tanya gitu, testimoninya mereka, betul nggak ya kira-kira omset per bulannya sekian, omset per harinya sekian gitu, keuntungannya berapa, ruginya berapa gitu. Kalaupun ternyata belum ada, teman-teman bisa baca-baca di berita, kita lihat di testimoni-testimoni yang mereka keluarkan gitu, bener nggak merek ini itu, merek bisnis ini nggak pernah bermasalah, seperti itu. Terus kita lihat juga modelnya, model bisnisnya tuh gimana, terbukti telah berhasilkah gitu, sistemnya, atau masih coba-coba. Karena teman-teman biasanya di bagian ini, di merek dan bisnis model, kita nggak merhatiin, ketika mereknya sudah terkenal, kita nggak memperhatikan bisnis modelnya, karena banyak loh yang mengklaim dia itu franchise padahal bisnisnya belum lebih dari 10 tahun gitu. Dan itu kan terlalu beresiko ya kalau kita ngambil, apalagi dengan jumlah modal yang nggak kecil gitu. Nah, jadi betul-betul harus diperhatikan merek dan bisnis model ini. Terus yang kedua, lisensi dan haknya. Kita harus perhatikan franchisernya itu memberikan apa gitu, haknya kepada kita tuh apa saja. Biasanya di sini nanti kita ada beberapa peraturan yang harus kita baca dari periode waktunya
kerjasamanya. Kira-kira menjalin kerjasama berapa tahun? Ada yang 1 tahun mereka bantu nih teman-teman, dari segi promosi, dari segi staff itu mereka bantu. Tapi setelah 1 tahun kita perlu tanyakan apakah staffnya itu menjadi hak milik kita atau kembali lagi ke mereka dan kita harus mencari staff baru. Nah itu yang harus betul-betul diperhatikan. Dan kalaupun tidak disampaikan oleh calon franchisernya, kita wajib menanyakan kira-kira nanti ketika saya membeli mereknya, saya menjadi franchise dari merek Anda, apa yang saya dapatkan gitu, hak apa saja dan lisensinya sampai sejauh mana gitu. Karena ada juga bisnis franchise yang lisensinya ini harus diperpanjang setiap 1 tahun sekali dengan nominal harga di 3 juta sampai 5 juta. Kalau ini tidak ditanyakan, nanti teman-teman kan harus mengeluarkan budget lebih kan, karena tidak dipersiapkan di awal gitu. Nah jadi poin nomor 2 ini juga penting karena berkaitannya dengan sistem operasionalnya nanti kayak gimana, apakah ada bagi hasil ataukah sepenuhnya menjadi merek kita seperti itu, atau kita cuma boleh memakai merek dari franchise ini selama 2 tahun, setelah 2 tahun mereka tarik gitu, seperti itu. Nah itu harus jelas supaya kita tidak rugi juga ya teman-teman. Kan sayang banget nih kita dari awal udah mengeluarkan modal besar, mengeluarkan modalnya di sini juga bukan kita membeli merek aja, tapi kalau kita harus sewa tempat, terus harus cari staff atau karyawan, belum harus menambah beli alat-alatnya lagi. Jangan sampai karena ketidaktelitian kita menyebabkan kerugian yang lebih besar dari prediksi kita gitu. Terus berikutnya elemennya apalagi, ada pembagian biaya dan royalti. Biayanya berapa besarannya, apakah bisa dibayar 2 kali atau harus semuanya di awal. Terus habis itu biayanya ini sudah termasuk semua peralatan atau hanya lisensinya aja, atau misalkannya pembagian royaltinya sepenuhnya untuk kita, atau pembagiannya konsinyasi itu jadi yang laku baru dibayar gitu ya teman-teman, atau membayar royalti reguler, atau misalkannya persentase 70% untuk yang mengelola, 30% untuk pengelola misalnya gitu. Itu memang perlu ditanyakan. Kalaupun memang di surat perjanjiannya belum ada, teman-teman boleh loh minta buat dituliskan juga di kesepakatannya supaya semuanya lebih jelas dan menjaga kenyamanan serta keamanan antara franchiser dengan pemilik franchise seperti itu ya. Lalu berikutnya tanyakan juga pelatihan dan dukungannya. Apakah staf kita difasilitasi untuk dilatih supaya lebih bisa lagi untuk mempraktekkan, melayani. Terus apakah disupport juga setiap bulannya, misal ada pelatihan atau memang pelatihannya hanya di awal. Terus dukungannya, apakah mereka menyediakan evaluasi dan planning untuk bulan depannya kita harus apa nih, bulan ini omset turun, kira-kira bulan depannya gimana caranya biar omset naik gitu. Apakah fasilitas itu juga didapatkan dari franchise tersebut? Kalaupun tidak, berarti teman-teman pemilik franchise harus memikirkan ke depannya nasib para staff itu seperti apa, itu nasib bisnis kita itu seperti apa. Apakah kita yang harus ikut pelatihan dan mencari pelatihan? Kalau memang iya harus begitu, berarti itu teman-teman harus persiapkan dari awal. Karena kalau kita jalan dulu bisnisnya baru nanti kita mempersiapkan, mengevaluasi, itu nggak bisa teman-teman. Karena nanti kalaupun lagi rugi atau lagi turun omsetnya, itu terlalu anjlok, baru nanti kita bertahap bisa naik. Kan harapannya begitu anjlok kita punya ya plan B gitu, supaya turunnya tuh nggak turun-turun banget gitu, masih bisa minimal stabil lah, atau bahkan pengeluarannya berbanding dengan pemasukan, nggak untung dan nggak rugi gitu, minimal balik modal gitu ya. Terus yang kelima, perjanjian franchise-nya. Ini benar-benar hak dan kewajiban, baik hak kewajiban kita sebagai calon franchise maupun hak dan kewajiban dari franchisernya. Terus berikutnya ada standarisasi, jadi melibatkan standarisasi proses bisnis, produk dan layanannya untuk memastikan konsistensi di seluruh jaringan franchise. Misalkan gini, kira-kira jarak dari satu franchise ke franchise lain berapa kilometer ya, atau kira-kira dalam 1 bulan kita wajib menjual berapa ya, kira-kira kalau misalkan kita melanggar aturannya kita kena dispensasi apa ya. Terus kalau misalkannya di tempat franchise kita nih laku nih, peminatnya banyak gitu, bahan bakunya kan perlu banyak, tapi di franchisernya ternyata menutup untuk memproduksi bahan baku, terus kita nanti beli bahan bakunya dari mana? Nah seperti itu harus banget ditanyakan, karena kalau ditanyakannya nanti ketika sudah kejadian itu benar-benar kita bingung teman-teman. Bukan hanya kerugian akan kita dapat, bahkan bisa jadi kita gulung tikar atau tutup franchise-nya, kan nggak mau dong kalau kita sampai tutup gitu. Terus keuntungannya kira-kira apa sih bagi kita calon franchise? Banyak ya. Salah satunya yang pertama, karena kita sudah menggunakan merek yang terkenal. Itu tadi, kita nggak perlu repot-repot kasih tahu ini loh bisnis kita, enggak. Tanpa kita kasih tahu, orang tuh udah datang, oh ini kan yang toko ada di sana gitu, oh ini kan penjual es teh yang terkenal itu gitu, wah sekarang ada nih gitu. Kita nggak perlu ribet-ribet jelasin ini loh es teh yang terkenal yang ada di Kelapa Gading misal gitu, itu nggak perlu. Mereka, para customer, para pelanggan itu akan langsung datang ke toko kita, akan langsung datang ke bisnis franchise kita, karena sudah punya merek yang terkenal di pasaran, dan itu akan meminimalisir resiko bisnis yang rugi gitu ya. Terus yang kedua, dukungan dan pelatihan. Kita tuh pasti ya, rata-rata tuh franchise memang sudah dapat sih dukungan
penggabungan dan pelatihan ini. Biasanya 3 hari gitu ya, atau dari mereka yang datang ke outlet kita, nanti kita ya dipraktekkan langsung dan diajarkan langsung oleh mereka seperti itu. Terus model bisnisnya memang sudah terbukti juga, biasanya mereka sudah ada proposal perhitungan keuntungan dalam 1 bulan berapa, dalam 1 hari berapa, bahkan banyak franchise juga sudah menuliskan RAB-nya dalam 1 bulan untuk gaji staff gitu ya, untuk biaya produksi, untuk biaya tak terduga ya, untuk pembayaran listrik, gas, air dan semacamnya, itu mereka juga sudah hitung ada proposalnya. Biasa seperti itu, tinggal gimana kita membaca dengan teliti dan menanyakan kalau ada yang belum jelas gitu. Sayangnya teman-teman tuh kadang karena udah nih franchise gitu dan percaya aja gitu semuanya diatur, ternyata karena kesalahan kita menimbulkan kerugian untuk diri kita sendiri di kemudian hari. Terus habis itu keuntungannya, franchise itu biasanya juga bisa kita manfaatkan ya dari segi keuntungannya, dari pembelian bersama gitu kan. Jatuhnya kalau kayak gini kita bisa patungan juga nih sama teman kita, nanti kita tinggal atur deh pembagiannya, kamu 50%, saya 50%, seperti itu. Jadi dengan modal yang minim gitu ya, misalnya ada franchise yang menawarkan 10 juta, ya pasti 10 juta gitu. Tapi kalau kita buka bisnis sendiri itu dengan sistem yang sama, produk yang dijualnya sama gitu ya, bahan-bahannya sama, peralatannya sama, belum tentu teman-teman dapat harga di 10 juta, bisa jadi lebih mahal dan nyarinya juga lebih ribet karena kita nggak bisa datang di satu toko dapat peralatan, dapat bahan, itu belum tentu bisa. Belum lagi kita harus nyiapin sistemnya yang jelas gitu kan. Keuntungannya nih berikutnya yang kelima, itu kita dipantau dan dievaluasi juga sama mereka. Oh, ini di sini tempatnya kurang ramai nih, kayaknya kita harus pindah lokasi lagi deh gitu. Oh, ini kayaknya harus dikencengin deh media promosi online-nya karena kita di offline ternyata sepi misalkan gitu ya. Oh, kita harus nitip-nitip nih di warung-warung terdekat gitu. Nah, itu mereka yang akan membantu kita menemukan solusi di bisnis franchise ini. Cuman memang harus teman-teman pastikan lagi selama berapa tahun atau berapa lamakah mereka memantau franchise atau outlet kita, seperti itu. Terus keuntungan terakhir dari kita memiliki franchise atau menjalankan bisnis franchise itu adalah pengurangan resiko bisnis. Dibanding dengan memulai semua bisnis dari awal, memilih franchise itu resikonya lebih kecil karena tadi ya teman-teman, mereknya sudah terkenal, terus habis itu standarisasinya jelas, pembagian keuntungannya juga jelas. Jadi apalagi yang harus kita siapkan, teman-teman hanya perlu menyiapkan modal saja di awal gitu ya. Jadi tetap ya teman-teman, semuanya itu pasti ada resikonya meskipun minim. Jadi saat kita ingin memulai bisnis, tentu kita semua sudah membuat mappingnya yang jelas. Kita mau bisnis apa, terus nanti minimal mencakup 5W 1H ya. Apa? Bisnis apa? Ini tuh bisnis apa? Minimal dari 5W 1H nya teman-teman udah harus cek. Bisnis apa ini? Kita cari lagi. Misalnya bisnis minuman. Minuman ini sudah ada belum ya di wilayah kita? Kalaupun sudah ada, kira-kira prospeknya masih jelas nggak ya? Masih laku nggak ya? Bisa bersaing nggak ya dengan outlet lain? Apa bisnisnya? Kedua, kenapa kita harus bisnis ini? Oh, karena kita berada di lingkungan sekolah nih, yang kalau pulang sekolah tuh pasti anak-anak jajan. Jadi kita jual minuman yang haus. Terus kenapa kita bisnis ini? Oh, soalnya gampang sih bikinnya, nggak perlu repot-repot ada nyediain freezer gitu ya misalkan. Itu harus jelas juga. Terus habis itu di mana lokasinya? Kalau teman-teman sudah punya ruko, bisa nggak ya kalau di ruko kita itu rame nggak ya? Kalaupun ternyata misalnya nggak rame, di mana ya tempatnya? Apakah anak-anak? Di mana ini tuh kita juga harus menentukan target pasar. Misalnya kalau anak-anak ya berarti nyarinya di sekolahan atau di perumahan-perumahan. Kalau nyarinya karyawan gitu ya berarti di lingkungan perusahaan, seperti itu. Terus habis itu bagaimana cara menjalankan bisnisnya? Itu tadi harus jelas pembagian keuntungannya. Terus cara kita promosiinnya, apakah sudah ada medianya atau belum gitu ya. Terus di mana kita bisa mendapatkan bisnis tersebut? Itu semua harus jelas. 5W 1H. What, where, when, kapan kita mulai bisnisnya gitu kan? Where, di mana? How, bagaimana gitu. Jadi kalau 5W 1H-nya ini sudah jelas, kita sudah nggak bingung lagi juga deh kenapa kita harus bisa memulai bisnis franchise ini. Sekarang banyak kok somet bisnis franchise yang dimulai dari ratusan ribu aja. Kalaupun misalkan ya teman-teman atau somet di rumah semuanya mau yang agak lumayan mahal gitu ya, tapi terlalu mahal, cuman keuntungannya besar nih, boleh banget joinan sama sahabatnya nih. Tapi tetap ya harus disepakati dari awal pembagiannya, baik itu dari segi keuntungan, beban kerja, itu semuanya harus dibagi dengan jelas supaya pertemanannya nggak berakhir. Karena biasanya gitu, kalau misalkan yang ada pembagian keuntungan yang nggak jelas, lama-lama bisnisnya sih masih jalan terus, tapi pertemanannya yang selesai. Buat somet semua yang punya pengalaman di bisnis franchise, boleh ya share di kolom komentar kira-kira bisnis franchise apa yang sedang dijalanin dan sistemnya tuh gimana sih, biar somet yang lain bisa baca juga nih komen dari teman-teman, dan siapa tahu jadi dapat inspirasi juga deh dari komenannya. Kira-kira kedepannya informasinya mau bahas apa lagi nih, boleh juga tulis di kolom komen
atau DM ke sosial media kita di Instagram dengan nama Young Entrepreneur School, supaya kita bisa memberikan informasi yang teman-teman butuhkan. Mungkin itu aja sharing kita kali ini yang membahas tentang franchise. Kalau mau ada yang tanyain boleh banget di kolom komen ya. Ditunggu loh ya Somet buat komennya. Jangan lupa untuk like video ini, share sebanyak-banyaknya, komen dan juga subscribe supaya kita makin semangat untuk upload videonya. Dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya supaya teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi setiap Yes mengupload video. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.